Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Muharman Lubis, BIT, MIT, PhD IT, selaku Ketua Program Studi S2 Sistem Informasi. Yang saya hormati, para speaker kita siang ini, yaitu Kak Fadil Rosi Hendrawan, Eskom, Mkom, Kak Yumna Zahran Ramadan, Eskom Mkom, Kak Rido Handoko, SD Mkom, dan Kak Rizky Amalia Putri, Eskom Mkom, dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara pada siang ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pada acara MSI Connect Session 11, Special Collaboration with ERP Laboratory. Pertama-tama, agar acara siang ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara ini. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah selesai. Baik, teman-teman, peserta yang saya banggakan, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Alda Clarissa, yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai akhir acara. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke acaranya, boleh nih dinyalakan dulu ya kameranya. Oke, baik, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung masuk ya ke agenda yang pertama, yaitu ada kata sambutan. Pada kesempatan kali ini akan ada kata sambutan dari Bapak Asosiat Profesor Muhammad Lubis, BIT, MIT, PhD IT, selaku Ketua Program Studi S2 Sistem Informasi. Untuk Bapak Muharman, apakah sudah di tempat? Oke, sudah. Ya sudah, kedengaran ya. Mohon maaf, Bapak, suaranya terlalu kecil. Boleh dibesarkan. Halo, sudah kedengaran? Oke, sudah Bapak. Baik, kepada Bapak Muharman, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin yang ini volume di tempat kamu dikencangin juga. Oke, mudah-mudahan jelas ya suaranya. Ini soalnya open mic juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya semua atas kehadirannya. Ini ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendekati ya, dan ada mahasiswa yang masih jauh ya perjalanannya. Tapi semuanya sama aja ya. Mudah-mudahan bisa belajar dari senior-senior kita ya. Seperti abang kita yang cakep ya, Pak Rozi ya, yang keren ya, Ridho Handoko ya. Terus kemudian yang ganteng ya, Yumna Zahran. Dan kayaknya yang cantik, yang cantik juga sudah datang ya. Yang cantik dan manis, Mbak Rizky Amalia ya. Kabarnya mau nikah nih, ya doa ya. Mudah-mudahan lancar. Rozi juga nih, cuma belum tahu kapan-kapannya ya. Dia baru mimpi-mimpi aja ya. Jangan kebanyakan mimpi ya Rozi ya. Kalau Rido gimana kabarnya? Udah mau nikah juga? Oke, Yumna juga ya. Jangan kalah ya Yumna ya. Nah, insya Allah yang berkah dan juga sukses ya untuk kehidupan kalian ke depannya dan juga karir. Dan mudah-mudahan ini bisa menular ya ke junior-junior ataupun kolega-kolega kalian juga ya. Dan insya Allah itu alasan kita ya berusaha menghadirkan kalian ya, mudah-mudahan berkah ya bagi semuanya. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi ya, kita kembalikan ya ke moderator supaya acara bisa berjalan dengan lancar, dan harapan saya jangan malu-malu ya, ini bukan dosen-dosen ya, jadi kalian silahkan saja bertanya sesuka hati kalian ya, sebrutal apa. Tanya aja ya. Mudah-mudahan bisa lebih luas lah dan fleksibel interaksinya. Mungkin kalau ke saya takut ya, nanti tiba-tiba nilai dikurangi ya atau dihambat ya. Tapi kalau ke mereka kan bebas ya, dan insya Allah mereka sudah menjalani juga ya
fase-fase yang kalian juga jalani ya, fase-fase stuck, fase-fase stres dan sebagainya, dan mungkin tips trik nanti bisa dibagikan. Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muharman atas sambutannya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke agenda utama, izinkan saya untuk memperkenalkan para pembicara hebat kita siang ini. Yang pertama yaitu ada Kak Fadil Rozi, dan yang kedua ada Kak Yumna Zahran, yang ketiga ada Kak Rido Handoko, dan yang keempat ada Kak Rizky Amalia. Nah, agar lebih dekat dengan dan kenal kepada para pembicara, saya akan membacakan profil masing-masing dari pembicara. Dimulai dari yang pertama, ada Kak Fadil Rozi Hendrawan. Kak Fadil merupakan lulusan S1 dan S2 Sistem Informasi dari Universitas Telkom. Beliau pernah menjabat sebagai dosen asisten di Universitas Telkom dan memiliki pengalaman di bidang IT Service Management dan Project Management. Beliau juga aktif sebagai IT Service Desk di Telkom Foundation. Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai Associate Project Manager di DOT Indonesia, di mana beliau menangani berbagai proyek pengembangan dan web system. Selanjutnya, ada pembicara yang tidak kalah hebatnya nih, yaitu ada Kak Yumna Zahran Ramadan. Kak Yumna memiliki segudang prestasi yang telah dicapai selama menempuh pendidikannya, antara lain yang pertama ada Finalist Award dalam kompetisi P2MW, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kedua ada First Winner dalam Impact National Business Case. Dan yang ketiga ada Best Presenter Paper dari Science and Technology Research Symposium. Selanjutnya, ada juga pembicara kita yang keren banget, yaitu ada Kak Rido Handoko. Kak Rido Handoko merupakan lulusan S1 Teknik Industri dan S2 Sistem Informasi dari Universitas Telkom. Saat ini, beliau memiliki pengalaman sebagai Project Manager di Asia Pulp and Paper dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang manajemen pabrik manufaktur. Beliau memiliki keahlian dalam continuous improvement, sistem manajemen, manajemen project, dan audit. Selanjutnya, pembicara kita yang sama hebatnya yaitu ada Kak Rizky Amalia Putri. Kak Rizky Amalia merupakan lulusan S2 Sistem Informasi dari Universitas Telkom dengan konsentrasi Digital Governance. Beliau memiliki pengalaman yang beragam di bidang event management sebagai event specialist di Torch Group dan di bidang akademik sebagai dosen asisten di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di sektor pemerintahan sebagai administration assistant di Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, karena kita udah kenal nih dengan pembicara kita, mungkin bisa kita langsung aja lanjut ke agenda utama kita, yaitu sharing session. Bagaimana teman-teman udah siap belum nih? Kalau sudah siap, boleh dong ramaikan kolom chatnya dengan ketik satu. Oke, sepertinya sudah pada siap semua ya untuk menyimak. Baik, langsung saja untuk pembicara pertama kita ada Kak Fadil. Apakah Kak Fadil sudah siap untuk memaparkan materi pada siang hari ini? Alhamdulillah sudah siap, Mbak. Baik, karena Kak Fadil sudah siap, langsung saja kepada Kak Fadil, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Alda Clarissa sudah membawa acara MIC Connect ke-11 pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada eh, Bapak Asosiat Profesor Muharman Lubis, BIT, MIT, PCIT, sebagai Kaprodi S2 Sistem Informasi, dan juga semua teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, sebelumnya suara saya sudah jelas ya. Mungkin saya boleh izin saya screen ya. Bentar. Oke, apakah udah terlihat? Sudah, Kak. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawa materi ya terkait model proses pengolahan kualitas data untuk meningkatkan kinerja organisasi. Bentar ya, sebentar. Saya screen-nya agak ini nih. Oke, sip. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Oke, jadi model yang bawah ini adalah model proses pengolahan kualitas data untuk meningkatkan kinerja organisasi. Oke, next. Jadi sebelumnya udah dikenalin ya sama Mbak Alda Clarissa, saya Fadlur Zendrawan, S1 saya di Sistem Informasi, dan S2 saya juga di Sistem Informasi Telkom University. Oke, next. Nah, pertama mungkin kita bahas ya, karena mungkin judulnya di sini adalah model proses kualitas data. Jadi data itu apa sih? Data itu tuh adalah sebuah informasi yang belum diolah atau mentah ya. Jadi data itu bisa berupa gambar, bisa berupa suara, dan juga bisa berupa teks dan lain-lain. Nah, maka data itu nanti diolah berupa menjadi informasi dan menjadi knowledge dan pada akhirnya menjadi wisdom. Nah, di mana data ini sebelum diolah ini akan mendapatkan sebuah informasi. Nah, informasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Makanya dari sini data itu adalah aset penting dalam organisasi atau perusahaan. Nah, jika data itu tidak merupakan apa ya, tidak berkualitas, maka data itu pun tidak ada nilainya gitu. Jadi aset data itu berupa aset. Nah, kenapa menjadikan aset? Karena eh, aset itu kan suatu hal yang bernilai. Nah, maka dari itu data merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setelah itu adalah kualitas data nih. Kualitas data ini sangat penting. Jadi di saat data itu berkualitas, maka perlunya kualitas data. Nah, kualitas data itu tuh terdiri dari ada dari nama dan juga ada apa ya kayak alamat dan nomor. Nah, di mana data itu pun harus berkualitas. Jadi contohnya seperti misalkan ada nama di dalam suatu proses dalam organisasi itu ada list jadi daftar nama, eh, nomor dan alamat. Nah, tapi ada satu data lain yang tidak sinkron nih. Misalkan informasi dulu, nama belakang dulu sama nama depan dulu. Nah, gimana kalau sekiranya data tersebut itu tidak apa ya? Tidak sinkron gitu dalam penataannya. Maka perlu waktu lagi untuk mengekstraksi data atau mengklasifikasi datanya bahwa eh, nama depan itu dibalikin lagi ke nama belakang yang sesuai template sebelumnya. Nah, kan itu perlu waktu. Jadi gimana ya data itu tuh tidak berkualitas. Jadi banyak kerugiannya lah, baik dalam sisi finance, terus dalam sisi proses dan juga dalam sisi pengambilan keputusan. Nah, setelah itu kualitas data juga penting untuk mengekstraksi nilai dan manfaat dari data. Nah, ini yang sudah saya jelasin tadi kan. Jadi sehingga jika data itu berkualitas, maka untuk proses selanjutnya untuk mengekstraksi dan untuk memproses menjadikan informasi dan juga menjadikan knowledge dan nanti menjadikan wisdom itu bahkan bakal lebih mudah lagi untuk ke depannya. Oke, terus kita next. Nah, di sini ada beberapa sumber nih dari IBM. Jadi, daftar dari kerugian data yang buruk ya. Kualitas data yang buruk itu dapat mencapai 3 triliun per tahun di seluruh industri. Terus juga ada rata-rata kerugian kualitas data buruk per organisasi tiap tahun.
Terus juga ada juga nih dalam Forrester Research itu menyatakan bahwa kesalahan data dapat menghasilkan biaya tambahan yang sangat besar. Dan juga dari McKinsey, organisasi dengan data berkualitas tinggi dapat meningkatkan pendapatan dengan hingga 15%. Nah, di sini kenapa sih saya ngambil data quality? Jadi selain data itu aman, jadi selain data itu terjenis dengan baik, diolah dengan baik, maka kualitas itu juga sangat penting. Karena jika kualitas data itu apa ya tidak baik, maka data itu pun bisa diproses, namun butuh waktu yang sangat lama. Nah, makanya kayak kalian pernah dengar kayak time is money kan. Nah, jadi jika data itu pun diprosesnya lama, jadi banyak kerugian-kerugian bakal terjadi ke depannya seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada impact nih, impact of poor data quality on business. Nah, inilah yang sudah tadi mungkin sedikit saya jelasin ya. Ada mencakup daripada sini. Pertama ada missed opportunity, jadi kegagalan dalam kesempatan nih. Jadi kalau misalkan data itu mungkin tidak dijabarkan dengan baik, maka kesempatan-kesempatan yang lain pun juga bakal susah untuk didapatkan. Terus loss revenue, terus menghabiskan efisiensi juga, mengefisiensi waktu, dan juga tidak tergenerate dengan baik, jadi diolah secara manual. Setelah itu pengalaman dari customernya juga, misanalisis juga nih. Makanya jadi kalau data itu tidak baik juga dalam proses analisisnya juga kurang juga gitu. Terus repus reputational damage, baru lack of compliance. Nah, ini juga penting kalau misalkan poor kualitas data itu buruk, jadi kita bingung nih untuk menerapkan kepatuhan ya, compliance-nya atau regulasi yang tepat untuk sebuah organisasi. Jadi kita tidak tahu masalahnya di mana nih dalam organisasi kita karena data kita nih belum termanage dengan baik kan. Jadi kita bingung untuk menerapin regulasi compliance yang mana. Nah, makanya dari itu penyebabnya itu adalah kesusahan nih untuk menentukan kepatuhannya. Setelah itu mengincrease finance ya itu jadi banyak banyak makan ini sih biaya dan lain-lain. Oke, sejauh ini sih seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga isu problem ya. Jadi permasalahan lagi terkait kualitas data yang sangat buruk. Jadi di Gartner itu menyebutkan bahwa kerugian sebesar 12,9 juta dolar nih akibat pengambilan keputusan yang buruk karena penyebab kualitas data yang tidak baik. Sehingga mereka itu apa ya kayak kesusahan untuk mengambil keputusan dalam suatu bisnis. Setelah itu ada di Eisenstein, dia merugi bisnis di Amerika Serikat diperkirakan merugi sebesar 3 triliun per tahun akibat data yang buruk juga, dan juga itu dapat menyebabkan kegagalan proyek yang mengakibatkan peningkatan biaya. Makanya dari itu time is money itu mungkin real ya. Jadi jika pengambilan keputusannya lama, kegagalan proyek bisa saja terjadi seperti itu. Nah, mungkin langsung masuk ya ke mungkin pembahasan dari judul tadi ya, dalam proses pengembangan kualitas data. Jadi pembahasan kali ini tuh mau fokus dalam pengembangan blueprint model proses kualitas data dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi model proses kualitas data dalam organisasi. Nah, setelah itu pengembangan model ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kualitas data dalam berbagai konteks organisasi. Terus memperhatikan keterbatasan dan implementasi teknologi tertentu yang diperlukan dalam menerapkan model. Jadi banyak sih memang saya cari ya. Beberapa itu untuk standar dalam pengelolaan kualitas data itu sangat banyak banget. Jadi banyak juga industri-industri yang memang organisasi yang sudah menerapkan, dan banyak juga memang itu butuh apa ya, butuh pengkajian lagi, dan ada juga yang mungkin memang gagal untuk diterapkan seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya melakukan apa ya, metode untuk pencarian beberapa
standar atau framework dan model terhadap kualitas data, yang dimana saya dapatkan itu ada framework DAMA DMBOK, Data Governance Institute, ada Stanford for Data Quality, ada Data Quality Assessment, ada FCSM, Total Information Quality Management, dan Total Data Quality Management. Nah, ini beberapa yang sudah banyak saya ambil ya, saya baca dan saya analisis itu beberapa ini yang sudah saya dapatkan. Nah, kenapa sih yang lain itu nggak saya ambil gitu? Karena beberapa itu ada memang yang waktunya udah terlalu lama. Ada juga saya pernah menemukan itu di standarnya digunakan pada tahun 2012, ada tahun 2006, dan ada juga beberapa aspek lain ya. Karena mungkin kita waktu itu masih mahasiswa, jadi ada keterbatasan akses kayak gitu. Jadi waktu itu saya pernah dapatkan ISO 8000 ya, terkait kualitas data tuh. Mungkin waktu itu saya coba mengaksesnya, eh, belum dapat akses pada saat itu karena ya terkendala biaya juga. Itu juga lumayan mahal sih untuk dapat akses standarnya seperti itu. Nah, terus dalam proses saya mengerjakan tesis ini, saya melakukan validasi nih. Jadi sistem metode penelitian saya itu melakukan pemetaan, setelah itu saya lakukan validasi, dan saya ukur nih hasil dari validasi expert tersebut. Nah, untuk mengukur evaluasinya itu menggunakan content validity ratio dan content validity index. Nah, ini biasanya pernah digunakan juga dalam pengukuran berbagai expert ya, yang itu di apa diciptakan atau pernah dibuat oleh Lause namanya. Oke, next. Nah, di sini ini metode saya menggunakan design science research yang digunakan oleh Hefner. Nah, desain science research ini biasanya metode yang digunakan untuk dalam pembuatan artefak, terus pembuatan model, dan juga pembuatan sebuah sistem. Nah, yang dimana di sini sesuai dengan peta jalan dari penelitian saya, yang dimana di sini ada identify problem and motivate, control berfokus pada satu aspek, setelah itu define, itu penerapan metode difokuskan mencakup beberapa aspek, design, melakukan mapping, demonstration, penilaian dalam kualitas data, dan evaluasi menggunakan expert judgment, dan evaluasi menggunakan CVI, CVR, dan communication nih, cara kita buat untuk mempublikasikan atau menyebarkan hasil dari yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Oke, next. Nah, kurang lebih sih mapnya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya dari literatur review yang sudah standar atau yang sudah saya dapatkan sebelumnya ya, dalam yang standarnya sudah saya cari, sudah saya jelaskan sebelumnya. Lumayan banyak juga. Sebenarnya nggak hanya ini saja sih. Sebenarnya masih banyak yang lain. Tapi memang yang tidak saya masukkan ini mungkin agak beda jauh. Ada dia lebih ke cloud data quality, ada juga yang lebih ke metodologinya, ada juga yang lebih ke qualitative data quality for apa for industri atau for manufaktur dan lain-lain. Nah, di sini itu yang kuning. Jadi yang kuning ini saya take down karena yang sudah saya jelaskan itu memang tidak ada apa ya, tidak masuk kualifikasi karena udah terlalu lama, dan juga ada beberapa aspek akses yang tidak bisa didapatkan. Jadi dari literatur review ini saya mendapatkan dua nih, ada proses dan asesmen. Makanya di proses ini dia menjelaskan bagaimana sih penerapan kualitas data dalam standarnya, proses jalannya gimana, apa-apa aja yang dilakukan, dan asesmen itu bagaimana standar dalam melakukan asesmennya dalam pengelolaan kualitas data itu. Sehingga nanti dilakukan pemetaan, dan jadilah yang sudah saya bahas itu data quality management process model to improve organizational performance. Oke, next. Nah, tadi kan bahas proses ya. Nah, ini desain assessment maturity. Jadi yang assessment yang sudah saya dapatkan tadi itu saya collecting, dan juga saya evaluasi, dan saya baca, dan juga saya petakan
menjadi proses dan level data quality maturity. Sebelumnya maturity ini memang belum saya angkat banget ya, karena memang kalaupun mau diangkat memang agak panjang sih, karena kan kita harus menilai dari sisi optimize-nya dan level-levelnya segala macam. Jadi di sini saya berfokus terhadap prosesnya dulu. Nah, maturity ini nanti saya jelaskan di next ya, slide selanjutnya. Nah, di sini yang sudah saya jelasin tadi, itu saya melakukan proses mapping nih. Nah, proses mapping ini dilakukan untuk mengidentifikasi, terus mengumpulkan, menentukan fokus lembaga, dan melakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini saya baca memang banyak satu hal yang sama, atau satu hal juga yang tidak bagus untuk diangkat gitu. Jadi ada beberapa yang sudah kami kolaborasiin, ada yang saya ambil dan juga ada yang saya take down. Karena apa? Karena memang jika pengelolaannya diambil semua, ada yang memang standar itu tuh agak susah untuk diambil gitu. Ada agak susah untuk dilakukan. Jadi lembaga-lembaga khususnya di negara kita ya. Jadi kan banyak dia mengadopsi berbagai sistem atau standar dari internasional atau dari luar yang mungkin belum bisa kita terapkan kan. Nah, dengan ini mungkin kan saya lakukan pemetaan dan juga nanti saya lakukan expert dari pengalaman expert yang ada di Indonesia ini, sehingga diharapkan bisa diterapkan nih di dalam industri atau organisasi di dalam Indonesia seperti itu. Nah, dan juga hasil akhir dari proses mapping ini adalah menambah kerangka yang diusulkan, yaitu model prosesnya, seperti itu. Oke, sebenarnya lanjut ke abstraksi data quality. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, kayak flow-nya ya. Enggak flow juga sih, jadi abstraksinya dalam pembuatan model, karena kan model itu harus ada abstraksi representatif, yang dimana di sini ada goals nih, tujuannya apa sih yang sukses nih yang didapatkan setelah menerapkan proses model ini. Jadi di proses model ini ada input yang akan dilakukan, setelah itu activity prosesnya, dan outputnya yang akan dihasilkan seperti apa. Nah, di dalam itu ada segi 5 ya, ada define, assess, identify, analyze, dan recommendation. Itu tuh adalah fase-fase yang harus diterapkan dalam penerapan proses model kualitas data ini. Nah, mungkin ada bola-bola kecil ya, mungkin nggak kelihatan nih, saya agak kecil buatnya. Nah, itu dimensi-dimensi dari kualitas data. Jadi, dalam gambarannya input, activity, output itu harus mencakup yang di dalam itu. Makanya dibuat lingkaran nih. Ada define-nya, ada assess-nya, ada identify-nya, ada analyze-nya, recommendation-nya, dan itu juga meliputi berbagai dimensi dari kualitas data itu. Oke, next. Nah, ini representasinya. Di sini yang fasenya kurang lebih sama. Cuman memang arah-arahnya kemana. Jadi define itu ada detail prosesnya ya. Ada define data quality, define data quality strategy, dan define attribute dan to be measured. Nah, ini proses yang sudah saya petakan dari beberapa standar tadi. Jadi cara saya memetakannya itu memang dilihat nih mayoritas itu standar menggunakan apa, dimulai dari mana, terus detailnya atau detail dari satu proses itu sama nggak. Biasanya ada nih detail proses yang memang bisa ditambahkan menjadi lebih bagus lagi, karena kan ada detail proses yang mungkin sekedar ya udah define doang gitu. Nah, dia tidak ada mendefine strateginya, misalkan seperti itu. Sebenarnya kurang lebih sama define data quality, tapi define data quality strateginya juga ada seperti itu. Nah, sehingga dari beberapa standar tadi, saya dapat fase nih, dari fase define, yaitu mendefine atau mengambil dan mengidentifikasi. Setelah itu mengidentifikasi proses dari datanya dan assess, analyze, dan recommendation. Itu mencakup dari beberapa dimensi seperti yang sudah dilihat di sini. Oke, next. Nah, setelah itu juga saya membuat flow modelnya nih.
peta jalan untuk penerapannya. Pertama itu di define path, ada define data quality, itu mendefine, setelah itu strateginya, dan mengumpulkan atributnya. Setelah itu mengidentifikasi nih, sudah selesai di define, baru masuk ke fase identifikasi. Identifikasi status report implementation focus, terus praktisnya, setelah itu possible trade-nya, apa sih trade-trade yang bakal terjadi ke depannya. Setelah itu identifikasi cost-nya untuk penerapan ini. Nah, di sini ada gateway kan, ada gateway yes dan gateway no. Kalau misalkan untuk cost-nya tidak mencukupi atau kurang dalam pengimplementasian, maka yang balik ke proses sebelumnya. Jika bisa memenuhi syarat, maka lanjut ke identifikasi stakeholder yang terlibat dalam penerapan ini. Makanya setelah itu lanjut ke mengakses meaning data struktur dan data metric threshold-nya. Lanjut ke analyze. Nah, di sini sudah masuk fase prosesnya nih, proses analyze-nya. Analyze identifikasi, setelah itu improve, baru analyze based reporting practice. Baru masuk ke rekomendasi. Nah, di rekomendasi ini dia diberikan future direction, terus implementasi dalam penerapan kualitas data dan monitoring dan reportingnya untuk penerapan kualitas data. Karena dalam penerapan kualitas data ini, saya lihat memang standar-standar itu banyak yang mungkin di fase implementasi aja, nggak masuk ke fase reporting gitu. Tapi ya itu karena literatur review tadi memang banyak ide-ide yang memang masuk gitu. Oh ternyata ada memang proses yang fokus dalam hal dia bisa monitoring, ada juga yang mungkin dia bisa untuk mengidentifikasi dan juga menganalize. Oke, next. Nah, ini saya melakukan mappingnya ya, proses tadi. Jadi dari dimensinya, definisinya apa, apakah dari beberapa dimensi ini masuk nih dari framework atau model dan standar yang sudah saya dapatkan. Nah, nanti hasilnya sebagai ini, detail prosesnya, sebenarnya agak banyak sih, agak panjang, karena kan fase-fasenya tadi juga lumayan banyak ya. Nah, tapi ini saya ambil sedikit ya sebagai contoh dalam prosesnya, setelah itu dimensinya apa yang masuk, setelah itu masuk ke inputnya nih, inilah detailnya. Kalau inputnya itu dalam define attribute to be measured itu identifikasi esensial data, nah ini yang harus dilakukan, input yang harus eh, di diambil, setelah itu activity yang harus diproses, dan output hasil dari pengeluaran dari proses itu. Nah, ini people-people-nya juga sebenarnya saya ambil memang modelnya ini seperti Dama di MBOK. Dama di MBOK ini proses untuk modelnya itu kurang lebih seperti ini. Tuh. Oke. Dan juga ini sih sebenarnya ada skor relevansi dan experience expert. Jadi ini tuh form expert ya. Jadi saya melakukan penilaian dari expert itu memberikan nilai dari skor dari yang sudah ekspertasi dan experience dari expert itu supaya apa? Supaya dari proses fase ini detail ini apakah expert itu tuh memang udah pernah dilakukan nih dan biasanya bila dilakukan itu seperti apa gitu. Nanti bakal dijelaskan seperti itu dan sarannya gimana. Karena kan memang expert ini banyak ya dapat momentum juga dapat studi case yang memang real gitu. Jadi bisa misalkan bisa dilakukan saran dan experience pengalamannya seperti itu. Nah, ini untuk detail proses ya. Kalau ini untuk detail maturity. Jadi memang maturity yang saya buat itu terkait dengan proses sebelumnya. eh jadi ada dimensi, indikatornya apa, indikatornya juga lumayan banyak. Nah, nanti ada level dari maturity-nya dan juga apa nih yang harus dilakukan. Misalkan level 1, dia bisa harus sudah bisa melakukan proses sebelumnya yaitu DE1.1 itu define data quality. Setelah itu level 2 dia bisa menerapkan DE1.1 dan 1.2 dan seterusnya ya. Jadi lumayan banyak sih dari dimensi ada domain utility, dimensi relevansi, dan juga ada domain eh, apa namanya utility dan juga ada domain relevansi dan juga domain timelines dan juga ada akurasi dan segala macam sih seperti itu.
Nah, ini sih kurang lebih expert judgment yang sudah saya lakukan sebelumnya. Ada memang 6 expert, sebenarnya udah 7 sih. Jadi expert ini memang yang saya cari itu yang memang ahli di bidang data ya, pengelolaan informasi dan data gitu. Ada juga yang memang fokus dalam bidang IT dan juga beberapa dosen-dosen juga nih yang terlibat dalam pengelolaan. Terfokusnya fokus di bidang data juga sih seperti itu. Nah, dari expert itu yang sudah saya jelasin tadi, dia bakal di scoring nih, di scoring menggunakan nilai. Ini kita sudah masuk ke bagian validasi evaluasi nih, yang menggunakan CPI dan CPR. Nah, CPI ini nilai-nilai tadi yang expert kasih ada nilai 4 ya, standar skalanya dari 1 sampai 4. Satu itu tidak setuju, dua satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga setuju, dan empat sangat setuju. Nah, di sini nanti CVR-nya adalah hasil dari beberapa expert ini memberikan nilai. Misalnya 3,8, 3,5, 3,6, yaitu keterangannya relevan semua. Seperti itu. Nah, ini untuk maturity-nya juga. Sebenarnya nilainya sekali dua sih, seperti itu. Nah, baru apa ya, dari hasil untuk CVR ini dilakukan scoring lagi ke validitasnya. Nah, di validitas ini kan ada minimum value-nya. Number of analyst yang kecil ini, yang dilihat ini adalah jumlah expert yang dilakukan validasi. Kalau saya kan tadi sudah saya lihat 6 ya. Jadi untuk minimum value-nya itu 0,99. Nah, ini rumusnya CVR sama dengan NE, N per 2 per N per 2. Jadi dari 6 expert per 2 per 6 per 2. Jadi hasil CVR-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, selain menggunakan validasi ya, juga menggunakan rehabilitas. Nah, kenapa sih menggunakan rehabilitas? Karena banyak juga nih expert yang mungkin memberi nilai itu tetapi tidak fleksibel atau tidak apa ya, asal memberikan nilai juga nih. Jadi diukur juga nih dalam rehabilitasnya sehingga eh, pengamat itu dapat mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan yang terjadi itu dilakukan secara eh, benar gitu, nggak hanya sekedar ngisi saja sih seperti itu. Karena kan proses untuk evaluasi saya ini dilakukan itu wawancara, nggak secara FGD. Jadi saya jelaskan per prosesnya, nanti misalkan satu per satu proses itu baru diberikan nilai, terus proses selanjutnya jelaskan lagi, berikan nilai lagi, proses selanjutnya jelaskan lagi, berikan nilai lagi. Jadi secara terfokus sih. Nah, sehingga adanya experience dan suggestion itu memberikan kepercayaan bahwa expert itu memang pernah melakukan hal itu dan mengetahui bahwa proses itu tuh eh, dia memberikan nilai dalam proses itu tuh memang sesuai ke keahlian dia seperti itu. Nah, di sini hasil dari PSKP-nya. Jadi hasil PSKP ini sebenarnya untuk menilai alhamdulillah ini sudah mencakup ya dalam rehabilitasnya sudah baik. Nah, untuk saran ya dari penelitian saya ini, jadi memang expert yang saya dapatkan ini 6. Jadi memang belum terlalu, menurut saya sendiri sih belum terlalu memang valid karena masih sedikit. Jadi memang dibutuhkan banyak expert sih dalam bidang pengolahan kualitas data, khususnya dalam pengolahan data ya. Karena memang jika sudah diterapkan dengan baik, maka bisa diimplementasi nih di organisasi, khususnya di negara kita juga sih, supaya eh, pengelolaan kita ini nggak berfokus pada internasional. Sebenarnya lebih baik juga sih. Jadi untuk melihat kondisi dari kita sendiri juga, setelah itu penerapan berbagai sektor juga bisa diterapkan nih di berbagai sektor pendidikan. Itu data itu sangat penting, kesehatan, pemerintahan, dan industri yang lainnya. Nah, sehingga eh, ini itu penelitian saya ini mungkin bisa diharapkan dilakukan ke depannya itu sehingga bisa dilakukan implementasi nih dalam penerapannya seperti itu. Nah,
Di sini saya melampirkan ya paper yang terkait nih terhadap tesis saya penelitian saya. Nah, kenapa sih saya ngeliatin ini? Jadi sebenarnya eh, yang sudah dilampirkan Pak Muhammad Lubis tadi bisa untuk memberikan tips and trick nih untuk menyelesaikan tesisnya bagaimana. Nah, sepengalaman saya tuh kalau teman-teman nanti dalam proses pembuatan tesis, kalau bisa itu sebelum sidang proposal atau setelah sidang proposal itu cepat-cepatlah buat publikasinya sehingga tidak terburu-buru di akhir nanti gitu. Jadi sebenarnya dalam pembuatan publikasi ini juga menjadi nilai plus juga kalau misalkan teman-teman juga sudah melakukan sidang kemajuan, terus sidang proposal, sidang kemajuan, dan sidang akhir. Nah, tujuan ini eh, nggak ribet lagi nih teman-teman buat untuk mikirin nih kan karena banyak yang lain juga untuk dipersiapkan ada harus bahasa Inggris CPRT harus eh, banyak revisi juga ya dari pembimbing dan penguji dan lain-lain nih. Jadi memang saran saya kalau misalkan teman-teman mau jalan ke proses tesis sebelum sidang proposal atau setelah sidang proposal itu cepat-cepat teman-teman publish terkait tesis yang berkaitan dengan tesis kalian nih. Seperti itu. Oke, mungkin sekian sih presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Ustaz. Ada pertanyaan? Boleh kembali ke Mbak Alda lagi. Baik, terima kasih untuk Kak Fadil atas penyampaian materinya. Sungguh membuka banyak insight baru ya untuk kita semua. Oke, baik mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut dulu ya ke pembicara kita yang kedua, yaitu ada Kak Yumna. Apakah Kak Yumna sudah siap untuk memaparkan materi? Oh, udah. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Kak. Oke, Oke, baik. siap. Karena Kak Yumna sudah siap, 30 menit waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih ya sebelumnya kepada Alda ya sebagai moderator dari IRP juga yang membantu buat hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Muarman Lubis yang telah memberikan waktu ya Pak kepada teman-teman di sini supaya kita bisa sharing lebih lanjut terkait hasil dari dan juga tips and trik terkait tesis kita. Untuk itu saya izin membuka terlebih dahulu untuk hasil sharing-sharing hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siang. Oke, Yang Kak, mantep. Masih ada yang semangat nih. Tapi kalau aku lihat-lihat nih, mungkin masih ada beberapa nih yang off cam nih, dan aku belum tahu nih kira-kira teman-teman masih ngedengerin atau enggak gitu. Jadi sebelum itu mungkin aku mau minta teman-teman nih bantu buat ngisi link yang aku share ini ya, sebelum kita mulai acara hari ini. Ini tuh masih seputar seperti tesis-tesisan aja nih. Jadi sebelum itu aku mau tahu dulu nih teman-teman di sini kira-kira nih progres teman-teman dari 55 partisipan di sini nih udah sampai mana sih tesisnya? Udah gaspol atau gimana nih? Boleh dibantu isi dong supaya kita bisa lihat dulu nih kira-kira tips and trick nanti yang bakal aku sharing arah itu bakal kemana gitu. Oke, masih ada yang berjuang di bab 4 nih, berarti di data ya teman-teman. Ada juga yang bab 1.3, 1.2.3. Oke, kalau lihat dari sini nih, emang yang paling banyak tuh bab 1, 2, 3 ya, atau bahkan masih ada yang belum progres nih. Yang pertama yang paling tinggi. Oke, nggak apa-apa. Jadi di tips and trick kali ini diharapin ya. Sebenarnya terima kasih juga kepada Pak Muarman terkait acara ini karena di sini kita bakal sharing-sharing lebih santai juga. Aku juga sebelumnya juga belum expert banget, tapi di sini aku bakal sharing-sharing kira-kira gimana sih perjalanan tesisku gitu. Biar teman-teman nanti tahu juga gitu. Gimana sih caranya, tips-tipsnya supaya tesis kita tuh bisa selesai gitu. Mungkin kita next ya ke pertanyaan selanjutnya nih, karena masih banyak yang belum progres atau masih stuck di bab 1, 2, 3 nih. Kira-kira gimana? Gampang nggak nih buat tesisnya? Atau kendalanya apa aja nih ketika buat tesis? Boleh nih diisi lagi. Apakah mudah ataukah sulit di bagian pencarian data tadi di bab 4 atau gimana nih?
Oke, kayaknya masih pada bingung ya buat ngisi apa gitu ya. Tapi secara overall tadi bingung nentuin topik, masih bingung di bagian B. Oke, rata-rata masih bingung arahnya, bingung nentuin topik atau kira-kira tentang apa sih topik yang mau dibuat gitu ya rata-rata. Oke, ini kita jadi udah tangkap kira-kira kesulitan yang teman-teman di sini tuh adepin tuh apa sih sebenarnya. Padahal yang dibingungin ini sebenarnya bisa gitu loh di solve. Nanti itulah di sini kita bakal kasih tips and trick buat teman-teman. Sebelum itu aku izin buka kembali ya teman-teman untuk sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga kepada moderator, kepada Pak Muarman dan juga kepada Bang Rozi juga yang sebelumnya udah menyampaikan materi juga ya Bang dengan sangat detail. Untuk itu di sini kita langsung aja masuk ke materi kita kali ini. Jadi di sini karena aku merupakan mahasiswa fast track, jadi topik yang aku ambil buat hasil sharing aku hari ini adalah fast track to stress free success. Supaya teman-teman di sini nih bisa lebih enak gitu untuk menjalani tesisnya. Jadi sebelum itu, karena tadi udah perkenalan singkat, di sini ini merupakan perkenalan singkat dariku lagi, dan di sini ada beberapa pengalaman yang telah kuraih juga, dan juga selanjutnya tanpa memperpanjang waktu di sini aku bakal jelasin silabus yang akan aku jelasin hari ini. Sebenarnya silabus ini tuh bisa dibilang simpel ya teman-teman, nggak sedetail tadi, karena di sini aku membuat silabus ini nih berdasarkan sequence. Kalau teman-teman tahu itu tuh sequence itu merupakan bagian yang biasanya ada dalam movie atau film, di mana terbagi di sini menjadi 4. Di mana di sequence pertama ini adalah prepare your thesis. Atau kalau di film pertama itu awal-awalnya itu merupakan introduction dulu ya, pengenalan terlebih dahulu nih. Kira-kira gimana sih eh, karakter-karakternya dan apa aja sih yang harus dipersiapin untuk kita agar kita tahu lebih jauh nih karakter-karakternya. Sama dengan di sini. Jadi kita bakal pelajarin dulu nih kira-kira teman-teman cocoknya nih tesisnya di arahnya tuh ke bagian mana gitu. Lalu di sequence kedua, di sini kita bakal lanjut ke pengenalan karakternya lebih dalam lagi. Untuk itulah di sini saya bakal kasih tips juga dari saya terkait bagaimana cara untuk melakukan penulisan dan juga bimbingan dan strategis yang tepat gitu teman-teman. Dan yang ketiga, ini biasanya puncak permasalahannya ya kalau di film-film. Sama kayak yang kita sedang hadapi ya di tesis, yaitu presentasi. Di mana biasanya di presentasi ini nanti bakal ada 4 pilar ya kalau di eh, value atau SI, yaitu ada sidang proposal, ada sidang kemajuan, ada prasidang, dan juga sidang akhir. Dan disinilah nanti yang akan menentukan apakah teman-teman bisa berhasil atau tidak. Selanjutnya kita lanjutin ke sequence terakhir, bagian outro dari film, itu adalah post tesis. Kira-kira teman-teman nih hasil dari film ini bakal good ending atau bad ending gitu ya biasanya. Untuk itu kita langsung masuk saja nih teman-teman. Sesuai dengan hasil dari dashboard tadi ya, kita bakal tahu nih kalau misalnya teman-teman tuh masih bingung ya, kira-kira topik apa yang mau dibuat, mau masuk ke peminatan apa, arah dari research ini kemana sih, atau template yang dibuat nih gimana sih gitu. Jadi di sini ada tips sedikit dari aku sebelum aku jelasin tesisku, di mana tips pertama itu tuh teman-teman jangan percaya bahwa tesis itu gak ada tesis yang sempurna, tapi teman-teman bisa memberikan proses yang terbaik supaya memberikan hasil dari tesis yang terbaik. Ini seperti tesisku ya. Untuk proposal titleku itu tuh aku dapatkan dari eh, dari penjelasan kelas dari Pak Basuki. Itu aku lihat dari hasil tugas akhirnya dan di sini tuh aku melihat poin gitu bahwa hasil dari proposalku ini terkait perancangan strategi digital bisnis model dengan peminatan di Gigov ini potensial untuk dijadikan karya tesis gitu. Sehingga untuk itu aku mengambil topiknya awalnya arahnya ke situ gitu. Tapi aku belum tahu tuh arah aku ingin penjelasannya ke arah mana, ngedalaminnya kemana, arahnya kemana, bahkan aku juga masih bingung dulu. Jadi aku mengambil topik itu karena aku minat ke situ dan aku ingin mempelajari lebih dalam ke situ. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan tips yang serupa gitu ya. Teman-teman bisa ambil dulu kira-kira pembelajaran mana yang sehari-hari ini teman-teman tahu gitu. Misalnya data dengan Pak Hanif atau misalnya penjelasan terkait framework dengan Pak Muarman. Dosen-dosen Telkom kan sudah keren-keren juga ya teman-teman dan bisa membantu kita gitu dalam mengarahkan kita nanti ke depannya. Jadi poin pertama yang harus teman-teman ambil adalah teman-teman harus tahu minat teman-teman tuh mau kemana gitu. Dan hasil tesis akhirku juga ini sebenarnya
aku dapatkan ide-ide ini tuh dari membaca juga dari buku-buku. Itu sebagai tambah-tambahan informasi juga, di mana kita bisa menambahkan informasi ini nantinya ke dalam tesis kita gitu. FYI juga di sini aku minjem buku juga itu di Perpus Cikini di Jakarta, dan aku juga gak bakal tahu gitu dapat topik dan idenya itu dari sana gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu kalau ide itu datang dari mana aja gitu. Jadi kita harus prepare well gitu, dan sebisa mungkin cari-cari tahu lebih dalam gitu teman-teman minatnya kemana. Lalu topik kedua, poin kedua dari tips aku adalah jangan cuma kerja keras tapi kerja pintar juga untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dimana di sini eh, di Open Lib kan itu udah banyak banget ya teman-teman contoh-contoh tesis dari cutting-cutting gitu. Jadi teman-teman bisa ambil nih dari bab 1, bab 2 sampai bab 6 tuh lengkap di sana udah ada. Jadi kita bisa ambil atau baca-baca kira-kira peminatan mana dan kira-kira penelitian mana yang cocok sama kita gitu. Sebagai contoh di sini tuh dulu aku download semua tesis punya cutting dari Oplib bab 1 sampai bab 3 untuk tahu dari struktur tesisnya, dari arah tesisku mau kemana, itu aku download semua, aku baca-baca dan aku ambil beberapa contoh yang bisa dijadikan dasar gitu di sini untuk dijadikan referensi dari tesisku. Setelah itu yang ketiga itu kita bisa make on timeline target. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mundur atau ada kendala, setidaknya teman-teman ada pegangan gitu loh. Tanggal segini aku harus bisa ini, tanggal segini aku harus bisa ini gitu. Itu kita udah banyak ya di sekarang untuk perlengkapan-perlengkapan toolsnya gitu. Mau Google Calendar, mau dari uh, Android web apps teman-teman itu tuh udah banyak banget di sini. Jadi teman-teman sebisa mungkin tuh udah pasang target gitu, pengennya tuh mau kemana, mau apa gitu, supaya teman-teman tahu kira-kira nanti teman-teman tuh based on target ini tuh bisa mencapai target yang mana gitu. Dan yang terakhir, tips dari aku tuh semua orang tuh pasti punya uh, time di mana mereka lelah gitu ya. Nah, disinilah teman-teman bisa cari your own support system atau motivation gitu. Nah, kalau dariku sih dulu sebenarnya ini juga sebenarnya nggak tahu ya, tapi nggak bisa diikutin. Tapi aku membuat mood board foto wisuda sih. Dan ketika aku capek buat tesis, aku bisa lihat foto-foto. Wah, aku pengen wisuda nih, nanti kayak gini nih, supaya itu tuh bisa menambah energi kita gitu untuk bisa dibilang menyelesaikan tesis kita gitu, teman-teman. Lalu kita masuk nih ke kedua, yaitu dalam film tuh biasanya kita udah mengenal ya karakter yang lebih dalam. Di sini dari tipsku tuh ada dua untuk pengenalan lebih dalam ke tesis ini. Itu adalah tips untuk bimbingan. Jadi kebanyakan dari kita tuh bimbingan tuh kan bingung ya mau kapan dan waktunya itu kapan gitu. Jadi di sini sebisa mungkin dariku tips preparations pada saat bimbingan itu adalah kita tahu apa yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu gitu. Dan kita bisa tuangin ke dalam satu notes gitu. Kalau aku dulu notes itu dalam bentuk PPT. Dan yang paling penting pembimbing itu tuh nggak hanya membimbing kita gitu ya. Jadi banyak banget yang anak bimbingan dari pembimbing itu. Jadi sebisa mungkin kita kasih intro terlebih dahulu, notes bimbingan sebelumnya itu apa, dan kita ingin bertanya tentang apa gitu, terkait topik yang kita bingungkan. Dan juga setelah presentasi atau setelah kita bimbingan tadi, biasanya itu kan kita langsung selesai, oh udah nanti kerjainnya gitu ya. Nah, sebenarnya saran dariku supaya kita lebih bisa uh, insight atau kita dapat insight-insight pada saat bimbingan, kita bisa tulis ulang. Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita tulis sesuatu itu, ilmu itu tuh akan menyerap 20-60% kalau otak kita lebih cepat gitu. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat kalau hasil-hasil revisi tadi yang masih dalam bentuk-bentuk coretan itu bisa dikreasikan ulang ketika nanti teman-teman udah kreasikan ulang atau teman-teman bingung gitu arah topiknya kemana, teman-teman bisa langsung tanyakan lagi ke dosen pembimbingnya gitu. Dan biasanya nih teman-teman kan kalau bimbingan kan suka barengan gitu ya. Ada yang suka barengan gitu. Jadi saranku sih sambil gantian bimbingan, nanti teman-teman bisa sambil catat kembali dan ketika ada yang dibingungin tuh bisa ditanya lagi nanti ketika ada waktu. Seperti itu. Itu supaya waktunya itu lebih efisien. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, di sini aku juga bakal kasih sharing terkait hasil tesisku. Tapi sebelumnya ada satu tips lagi yang paling penting, itu adalah networking ya, teman-teman. Jadi di sini aku sebelumnya juga izin ke Pak Muarman dan teman-teman bahwa di sini eh, aku juga sedang ada satu project, yaitu namanya 2 Minute Rules, di mana ini satu wadah untuk meningkatkan literatur, konsep-konsep literatur yang ada di Indonesia dari
baca paper, dari penulisan jurnal gitu. Jadi di sini aku pengen membuat suatu wadah di mana kita bisa sharing gitu nanti semuanya di sini gitu. Jadi mungkin sebelum kita hands on ke PPT tesisku, kita bisa saling connected di sini gitu ya. Karena apa? Sebenarnya nanti pasti akan berfungsi suatu saat gitu. Dan for your information juga sebenarnya expert judgment aku juga itu dapetnya juga dari teman-teman S2 aku gitu. Atau bahkan beberapa pembicara-pembicara atau beberapa data-data objek yang kuambil itu merupakan itu dibantu juga dengan teman-teman S2 aku gitu. Sehingga koneksi itu juga penting ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, teman-teman bisa buka tesisku di sini atau di Oplip, bisa dibaca aja keseluruhannya, pasti nanti bakal ngerti juga, tapi aku bakal jelasin nanti di PPT di tesisku gitu ya. Mungkin kita bisa next dulu ke sequence ketiga, di mana puncak permasalahannya nih, yang teman-teman sering takut, yaitu presentasi. Sebenarnya presentasi itu tuh ada tips-tipsnya ya teman-teman. Di sini aku ambil salah satu tips, itu adalah konten dengan menggunakan konten, konteks, dan juga delivery. Di mana di konten ini kita nggak harus masukin semua penjelasan terkait tesis kita itu ke dalam PPT. Kita bisa ambil poin-poin pentingnya aja. Setelah itu kita bisa jelaskan dengan lebih detail nanti pada saat presentasi. Selanjutnya untuk konteks atau visual, di sini kita bisa melakukan visualisasi di PPT itu dengan lebih jelas gitu. Misalnya ada beberapa kata yang ingin didetailkan, kita bisa bold kata-katanya supaya nanti penguji itu bisa lihat dengan lebih detail gitu. Dan yang paling penting itu delivery, yaitu cara penyampaiannya. Di mana teman-teman ini harus tahu bahwa sebenarnya ada tips-tips dalam penyampaian materi supaya penguji itu bisa dengar teman-teman dengan lebih jelas gitu. Pertama, sebelum kita memulai, itu kita biasanya itu harus latihan vokal dulu kalau dariku, tips dariku. Seperti menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O supaya hasil dari penjelasan atau pengucapan kita tuh bisa lebih vokal gitu. Selanjutnya, teman-teman jangan panik juga pada saat presentasi. Sebelum presentasi dimulai, teman-teman nggak usah sibuk menghafalkan lagi materi-materi. Teman-teman bisa tarik nafas dan keluarkan 10 kali. Dan kalau misalnya teman-teman tenang, otomatis nanti flow penjelasan itu juga bakal lebih jelas. Dan yang terakhir itu, ini biasanya tips-tips biasa dibawain pada saat debat ya. Itu ada yang namanya golden time. Itu how to track your respondent in 30 seconds. Gimana caranya teman-teman mendapatkan eh, mendapatkan eh, sesuatu dari pendengar gitu. Dimana 30 second awal itu merupakan waktu yang sangat penting untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan hal yang paling penting selama 30 menit pertama, 30 second pertama, 30 detik pertama, supaya hasilnya nanti itu bisa berjalan sesuai dengan alurnya gitu. Nah, next mungkin di sini aku bakal sharing terkait tesisku secara intro. Teman-teman, aku bakal izin share ya hasil dari tesisku dari PPT tesisku. Nah, ini merupakan hasil dari tesisku sebelumnya. Jadi untuk hasil dari tesisku itu tadi aku memakai tips yang sama ya dari konten, konteks, dan juga dari cara penyampaiannya atau displaynya. Dimana yang pertama 30 detik pertama itu aku memakai visualisasi ilustrasi supaya menumbuhkan rasa kepo nih kepada penguji gitu. Kira-kira ini arah dari penelitiannya kemana sih gitu. Ketika juri atau penguji ini udah tahu, barulah kita sampaikan dengan jelas materi kita. Dengan cara apa? Di sini aku menyampaikannya itu dengan alur dari permasalahan dengan yang sangat detail gitu. Di mana in generalnya permasalahan itu apa, di sini sudah di bold juga kira-kira yang sangat penting itu kata-katanya apa, sehingga kita nggak perlu menghafalkan lagi, tapi kita perlu ngelihat sekilas saja dan kita jelaskan di mana penelitianku ini terkait dengan perancangan BMC. Ku ubah menjadi Digital Innovation BMC. Karena permasalahan utamanya ini adalah Indonesia ini belum mengetahui bahwa kita udah masuk ke industrial era 5.0, maka di sini itu merupakan landasan juga dariku untuk mengambil topik ini seperti itu. Lalu dari general kita membahas terkait permasalahannya, selanjutnya di sini kita ambil poin-poin penting terkait impact, problem apa yang terjadi ketika eh, terdapat permasalahan gitu di topik-topik itu. Sehingga di sini kita bisa state lagi bahwa permasalahan utama di topik kita apa dan research kita itu arahnya untuk menyelesaikan apa, seperti itu.
kalau di sini main problem dari penelitianku itu adalah masih kurang cocoknya faktor-faktor yang selaras antara starting bisnis dan juga untuk mengembangkan bisnis. Sehingga seperti yang kita tahu ya bahwa model-model bisnis sekarang itu kan masih belum detail ya, dan juga arahnya itu juga belum kelihatan seperti BMC, Five Basic Porter, atau bagi teman-teman yang paling muda itu menggunakan SWOT atau TOWS, itu kan pasti sering banget ya menggunakannya, tapi bingung gitu arah selanjutnya itu bagaimana keberlanjutannya. Untuk itulah di sini aku membuat keberlanjutan dari bisnis model itu, di mana aku menggabungkan innovation dan juga teknologi di dalam konsep dari BMC. Di mana konsep yang kuambil ini adalah konsep dari desirable, viable, juga feasible, di mana konsep-konsep ini nanti akan membantu kita dalam membentuk framework baru seperti itu. Nah, selanjutnya juga dari literatur, di sini aku mengambil literatur-literatur yang penting juga terkait paper-paper yang telah dibaca, sehingga aku mendapatkan dimensi-dimensi baru yang kira-kira nanti dimensi apa aja nih yang bakal dipakai buat di IBMC itu. Seperti di sini, di tiap dimension dalam BMC itu terdapat penambahan dalam dimensinya, di mana di desirable itu terdapat penambahan dalam opportunity, di viable itu terdapat penambahan dalam digital business model, dan juga dalam feasible itu terdapat penambahan dalam risk. Di mana ketiga poin dimensi-dimensi ini itu aku cari kembali keterhubungannya atau relevan bisnis model yang cocok pada konsep-konsep tadi. Itu aku dapat sebanyak 15 bisnis model dan juga 5 framework yang biasanya digunakan, itu dibandingkan dan diambil inti-inti sari dan kira-kira poin-poin penting yang ada di dalam model-model itu apa saja. Untuk langkah pengambilannya itu dengan cara apa? Di situ aku mengambilnya itu dengan cara proses open coding, di mana aku menggunakan labels pada tiap poin-poin penting dalam bisnis model tadi, lalu aku kategorisasikan kode-kode itu di dalam satu folder nanti. Setelah itu kita akan lakukan spindle coding, yaitu proses di mana kita bakal cari eh, ketercocokan antara tiap dimension dan juga tiap proses-proses open coding yang telah dilaksanakan tadi. Setelah itu baru kita akan mendapatkan target coding dari di IBMC yang akan digunakan nantinya. Seperti itu. Lalu bisa dilihat ya bahwa hasil dari open coding ini, prosesnya itu nantinya itu akan berbentuk seperti ini, hasil dari di IBMC ku. Untuk lebih jelasnya lagi, aku bakal buka satu tab lagi, di mana ini menjelaskan terkait di IBMC ku lebih jelas. Nah, yang ini, di mana hasil dari tiap open coding tadi itu telah didapatkan tiap poin-poin per segmen antar tiap dimensinya, itu dapat kita gunakan dan kita sesuaikan dengan penggunaan bisnis yang telah dilaksanakan di perusahaan atau bahkan di industri. Nah, dari poin-poin penting ini, itulah eh, yang kugunakan itu ku input ke dalam satu di IBMC yang bentuknya itu seperti ini, yaitu ada tambahan di bidang risk, ada tambahan di bidang opportunity, dan juga ada tambahan di bidang bisnis model. Nah, setelah itu barulah untuk proses dari eh, pengecekannya itu aku menggunakan dua tools, yaitu kita menggunakan expert judgment dan juga self evaluations, di mana expert judgment yang kugunakan ini adalah expert judgment yang eh, ahli di bidangnya juga ya, sama seperti topik Bang Rozi sebelumnya. Jika Bang Rozi tadi mengambil topik data dan mengambil seseorang yang expert di bidang data, di sini aku mengambil expert di bidang bisnis, di mana expert judgment ini juga aku dapat dari kenalan juga. Untuk itulah connection itu juga sangat penting di sini. Dan juga aku menggunakan self evaluation juga, di mana hasil dari di IBMC itu tuh dibandingkan antara BMC dan juga di IBMC, dan nanti akan didapatkan keberlanjutannya itu di mana. Setelah itu hasil dari di IBMC ku dapat dilihat di sini bahwa proses dari di IBMC ku itu adalah kita melakukan pemilihan terlebih dahulu tadi terhadap dimensi-dimensi yang cocok. Setelah itu kita bisa merancang strategi-strategi apa saja yang nanti bisa diimplementasikan. Selanjutnya kita dapat melakukan implementasi di bidang SWOT-nya. Dari SWOT inilah nantinya akan hasilnya ini dapat berupa keberlanjutan, di mana ketika ada hasil yang kurang cocok, kita dapat mengulangi lagi ke eh, analisis-analisis yang telah dilaksanakan di awal tadi, seperti itu. Jadi untuk lebih detailnya lagi, mungkin teman-teman nanti bisa lihat lebih detail di eh, proposalku ya, atau di tesisku, dan juga di PPT yang aku share di sini. Dan
karena waktunya juga terbatas, nantinya ketika ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa tanyakan juga melaluiku atau melalui pembicara-pembicara lain di sini. Nah, kita lanjut dulu ke penjelasan terakhir, yaitu sequence terakhir di film, yaitu post thesis. Tips dariku, sebenarnya dalam film itu tuh ada good ending dan bad ending. Nah, dan itu tuh sebenarnya dilihat dari perspektif teman-teman sendiri. Jadi sebenarnya ketika teman-teman nanti berhasil dalam atau punya tips-tips sendiri lagi dalam melaksanakan tesis, aku harap teman-teman bisa menemukan ya good ending dari pelaksanaan tesis teman-teman sendiri seperti itu. Dan juga tips terakhir terkait aku adalah paper tadi. Sebenarnya paper itu tuh ada tips-tips pengerjaannya dan mungkin nanti juga akan ada event-event selanjutnya ya dari MSI yang bakal membahas terkait paper. Aku harap teman-teman nanti bakal tetap ikutan di MSI Connect ini karena itu sangat penting banget buat sebelum teman-teman bisa melaksanakan tesis nantinya. Oke, mungkin itu penjelasan dan tips-tips dariku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan atau tambahan-tambahan mungkin bisa nanti ditanyakan lewat chat dan untuk sesi ini aku izin kembalikan lagi kepada Alda. Terima kasih ya teman-teman semua sebelumnya. Oke, terima kasih kepada Kak Yuna atas penyampaian materinya. Oke, teman-teman, nanti akan ada sesi tanya jawab sekitar 20-25 menit setelah semua pembicara presentasi. Jadi boleh disiapkan dulu ya untuk pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, mari kita lanjutkan ke pembicara kita yang ketiga, yaitu ada Kak Rido. Apakah sudah siap Kak Rido untuk memaparkan materi? Ya, hadir. Boleh siap. Oke, karena Kak Rido sudah siap, baik, 30 menit waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Mbak Alda. Terima kasih juga Mas Fadil sama Mas Yuza udah presentasikan sebelumnya. Mungkin saya tidak akan presentasi selama 30 menit ya, mungkin lebih singkat. Tadi Mas Yuza juga sudah sharing bagaimana caranya kita bisa melaksanakan mengerjakan tesis ya. Mungkin itu yang pernah saya lakukan juga mirip seperti Mas Yuza lakukan. Nah, ini saya sharing aja tesis saya waktu kemarin S2 ini. Itu inovasi responsif pada proses bisnis pengembangan produk di perusahaan manufaktur dengan menggunakan pendekatan LSS dan RSM. Nah, mungkin ini sedikit beda ya sama sebelumnya karena pertama ini temanya di perusahaan manufaktur, kedua LSS ini adalah ilmunya dari teknik industri ya. Biasanya yang mempelajari ini teknik industri dan LSM ini memang dari sistem informasi yang ada lanjutannya. Oke. Jadi latar belakangnya itu kenapa penelitian yang dilakukan itu karena industri 4.0 ini itu adalah yang paling berkembang saat ini itu di mana kita harus menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Nah, termasuk juga di manufaktur. Manufaktur ini memang yang mengawali dari industri 2.0. Nah, tapi pada akhir-akhir ini banyaknya kita kalau dari sistem informasi ini meninggalkan manufaktur kan ya. Nah, di sini saya coba untuk melakukan penelitian di sini bagaimana kita menggunakan di manufaktur di sini juga. Oke, latar belakang penelitiannya ini dari perusahaan yang saya lakukan penelitian itu PT Asia Pulp and Paper yang di Bandung dan di Subang ini mengalami permasalahan pada pengembangan desain produk baru yang lama. Prosesnya memakan waktu sehingga 48 hari. Nah, ini menjadi sebuah voice of customer yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, ini di tahun 2023 ini disurvei kepada 70 customer. Jadi mereka melihat kekurangan yang ada di perusahaan karton box ya. Ini kita adalah perusahaan karton box itu adalah pada waktu pengembangan produk. Mengapa ini esensial? Karena ketika sebuah perusahaan dengan make to order atau kita menciptakan produk hanya dari permintaan pelanggan, itu tidak dapat mengembangkan produknya yang mereka minta, itu kita tidak akan mendapatkan order dari pelanggannya tersebut. Sehingga
customer kita akan kabur kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Itulah challenge-nya di sebuah perusahaan yang make to order. Berbeda dengan FMCG atau manufaktur yang lainnya yang mana mereka menciptakan desain dan menjualnya untuk pasar menerima. Oke, nextnya tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan inovasi responsif untuk meningkatkan performance dari sebuah perusahaan. Untuk merinci kontribusi penerapan inovasi dalam proses bisnis untuk meningkatkan performa. Jadi di sini konsep intinya adalah proses bisnis. Oke, mungkin sebelum melakukannya itu kita lakukan tinjauan terhadap literasi ya, tinjauan literasi dulu. Nah, di mana ada satu hal yang cocok terhadap permasalahannya ini, yaitu adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma ini adalah turunan ya dari Lean dan Six Sigma, di mana Lean itu berfungsi untuk menurunkan lead time, waktu ya, dan sedangkan Six Sigma itu mengurangi variabel. Ini adalah metode yang digunakan dari manufaktur, tapi tidak terbatas di situ. Banyak juga yang sudah menggunakan di perbankan, untuk menggunakan di waktu tunggunya, terus di rumah sakit untuk melihat performa, memperbaiki performa dalam pelayanannya. Nah, jadi kata kuncinya adalah Lean Six Sigma ini adalah pelanggan. Nah, setelah kita evaluasi Lean Six Sigma ini, ada satu hal yang kurang dalam pelaksanaannya, itu adalah Lean Six Sigma tidak melihat terhadap proses digital bisnis, yaitu di mana kita adanya menggunakan recognize, scrutinize, dan materialize. Nah, ini dikembangkan oleh profesor kita, Pak Muhammad Lubis ya, dari Design Thinking. Nah, Design Thinking ini melakukan rekognisi, terus dengan mengempathize dari user-user yang akan menggunakan sebuah sistem ya. Terus kita dalami lagi dalam proses scrutinize, dan akhirnya kita buatkan prototype sehingga terbentuklah sebuah aplikasi yang terjadi. Kedua hal ini yang menjadi fondasi dalam pembuatan tesis yang saya buat tahun kemarin ini. Nah, sehingga kita dapatkan metode penelitian itu di mana konsep RSM itu diterapkan kepada konsep Lean Six Sigma. Nah, itu Lean Six Sigma ini ada 5 tahap ya, dari proses define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, apa sih fungsinya masing-masing ini? Yaitu untuk define, ini kita melakukan definisi masalah. Definisi masalah ini kita lihat seperti dari sebelumnya, itu dari customer-nya kita sendiri. Apa yang mereka permasalahkan, apa yang mereka inginkan. Nah, kita harus tahu gap 2 ini untuk bagaimana kita mendefinisikan masalah. Nah, setelah kita lakukan setelah kita temukan definisi masalah, barulah kita merecognize apa yang dapat menyebabkan permasalahan itu. Itu di sini hanya ada dalam fase recognize yang ada di LSM. Nah, kita gunakan user card. Mungkin saya jelaskan bagaimana pelaksanaannya itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahannya. Jadi kombinasi ini dilakukan terhadap customer dan terhadap internal bisnis kita sendiri. Nah, lanjutnya untuk menentukan data baseline, terus akhirnya kita membuat project charter. Nah, kedua itu lanjut kepada proses measure. Nah, measure ini adalah penilaian terhadap prosesnya kita. Jadi kita ada pengujian kapabilitas proses, terus ada kita pemetaan prosesnya seperti apa, terus bagaimana pemakai user ya, pemakai aplikasi, pemakai fitur ini merasakannya, terus bagaimana kita melihat proses dalam pengerjaan dalam sebuah sistem, itu kita lakukan di proses measure ini.
Nah, lanjutnya ke analyze. Setelah kita pahamin apa masalahnya, apa yang terjadi dalam fase miser, barulah kita analyze apa yang menjadi permasalahan. Nah, setelah kita tahu jadi apa yang jadi proses permasalahan, barulah kita bisa masuk ke fase improve, yaitu fase melaksanakan perbaikan. Atau kita sebut juga untuk development sebuah aplikasi atau sebuah proses digital. Dan terakhir di fase kontrol yaitu untuk bagaimana kita mengetahui apakah yang sudah kita lakukan, program yang kita buat sudah cocok atau belum di mata customer kita, di mata customer kita, di mata user kita juga. Jadi inilah yang menjadi fondasinya penelitian ini. Nah, ini sekilas dalam tesisnya ya. Jadi kita ada user card, ada goals-nya juga, di mana goals ini berhubungan dengan definisi masalah. Terus juga kita ada objeknya. Objeknya adalah seperti ini, dari proses pengembangan desain sampai prototipenya sudah jadi. Dan dimanapun sebuah proses improvement itu harus ada timeline. Jadi kita dibatas dengan waktu, dibatas dengan deadline untuk mengerjakan dan memperbaiki semuanya. Oke, dari situ kita ke measure, analyze, improve, dan akhirnya kontrol. Mungkin saya share sedikit ya mengenai program-programnya dalam pelaksanaan tesisnya. Oke, ini kita sebut adalah project charter ya. Nah, ini adalah awalnya dari sebuah fase define yang ada di Lean Six Sigma. Apa itu isinya? Itu adalah definisi masalah, problem statement. Apa yang menjadi batasannya kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang tidak bisa kita lakukan? Kita definisikan semua di sini. Terus kita juga setting waktunya dari kapan sampai kapan. Dari problem statement ini, kita akan temukan sebuah metrik. Itu adalah sebuah target yang dimana ini adalah permintaan dari customer. Oke, nah metrik ini dilihat dari sebuah proses yang ada. Ini prosesnya dari artwork request hingga kita submit sebuah sampel prototipe-nya kita. Nah, dan terakhir itu adalah definisikan sebuah tim. Dalam penelitian itu sebaiknya kita adanya tim itu lebih baik karena itu akan sangat membantu. Nah, di sini kita ada project leader-nya, itu Bu Kritika Nadifta, terus ada sponsornya, ada champion, terus ada yang melakukan perhitungan dari finansial, terus dari timnya sendiri, dan juga subject matter expert ini adalah expert-expert yang akan dilakukan wawancara terhadap proses bisnisnya kita. Jadi kita harus lakukan namanya sebuah uji untuk memastikan mereka kompeten dalam pelaksanaan ini, yaitu menentukan expertnya ini. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan namanya definisikan user card dari proses define, itu kita tentukan dari subjek master expertnya ini apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar terhadap sebuah proses bisnis yang menjadi subjeknya kita. Nah, user card ini dilakukan terhadap seluruh user dalam pelaksanaan sebuah proses bisnis. Dari sales, production, hingga PPIC. Jadi tiga utama ini menjadi subject matter expertnya. Oke, nah yang unik dari Lean Six Sigma, sebuah opini itu tidak akan kuat menjadi dasar analisa. Makanya dari itu mereka ada fase selanjutnya, itu fase measure, di mana data secara angka yang membuktikan opini itu benar atau salahnya. Jadi kita lakukan uji statistik untuk mensupport dari sebuah opini yang expert kita sampaikan. Nah, ini yang unik dari Lean Six Sigma.
Jadi kita lakukan proses kapabilitas di awal prosesnya ini. Terus setiap opini-opininya kita analisa, apa yang terjadi, apa yang benar, apa yang salah, itu semua diperiksa dan diuji datanya. Itulah fase misal. Ini akan menjadi fase yang paling rumit dalam project Lean Six Sigma ataupun dari RSM. Nah, di RSM sendiri, fase misal ini adalah di mana dia melakukan pendalaman terhadap sebuah opini atau user card yang diterima. Selanjutnya, setelah kita dapatkan pemahaman dari seluruh prosesnya kita, itu adalah namanya analyze. Nah, di analyze ini kita melakukan root cause analysis atau mencari tahu apa penyebab masalah dari sebuah proses ya. Nah, mungkin di sini ada contoh saja yang sudah menjadi root cause ini dilakukan dengan kita berdiskusi, melakukan kita dengan brainstorming dengan teman-teman tim dan juga dari user juga sehingga kita dapatkan sebuah akar permasalahan. Dan akar permasalahan ini tidak hanya sampai sini. Kita harus uji juga terhadap faktor penyebabnya. Nah, di Lean Six Sigma sendiri itu ada namanya RPN ya, Risk Priority Number. Nah, apa ini? Kita hitung seberapa besar risk ini menghasilkan menjadi sebuah permasalahan yang ada. Nah, semakin besar RPN, Risk Priority Number, akan semakin besar risk levelnya. Yang akan menyebabkan sebuah kegagalan untuk mencapai target kita atau definisi problem kita. Nah, setelah itu di analysis ini kita juga menentukan requirement atau non-functional requirement yang menjadi fungsi untuk sistem informasi kita. Next-nya kita di improve. Nah, improve ini kita lakukanlah apa yang sudah menjadi permasalahannya. Pertama, kita definisi ulang SOP yang paling mudah ya. Nah, terus kita membuatkan interface juga untuk sistem pengembangan produk. Terus juga ada notifikasi. Terus juga kita ada lakukan iterasi kedua. Sudah direview terhadap user, kita lakukan iterasi kedua. Terus membuatkan dashboard untuk monitornya. Terus pengembangan dan pelatihan dari PPIC untuk penjadwalan mesin. Nah, ini yang tidak ada di sistem ya. Nah, terus juga kita ada sistem approval, dan terakhir juga sistem inbox dan copy. Nah, semua ini ada dasarnya berdasarkan dari apa yang dibahas dari fase-fase sebelumnya. Nah, ini adalah ketika semua ini berhasil, barulah kita masuk ke fase kontrol. Di mana kayak ini contoh dari sebuah sistemnya. Di sini kita lihat waktunya yang di fase define itu adalah 48 hari, kita bisa turun menjadi average 15 hari, 18 hari. Nah, di tahun 2023 sendiri itu adalah 14 hari untuk di Bandung dan 14 hari, 77 hari di Subang. Nah, di tahun-tahun selanjutnya ini masih sedikit menaik. Walaupun tidak mencapai target di 14 hari, tapi ini sudah ada improve dari sebelumnya 48 hari. Oke, nah ini adalah fase terakhir, kita perbandingkan before dan after-nya. Bagaimana semua yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum. Apakah sudah mencapai target atau belum. Dalam penelitian kemarin, ini rata-rata yang dibuat itu adalah 21 hari. Nah, targetnya adalah 14 hari. Sedangkan untuk baseline-nya sendiri itu ada di 48 hari. Sehingga memang ada improvement tapi belum capai target. Nah, dalam sebuah proses improvement itu tidak capai target itu masih diterima sebenarnya. Dari manajemen semua akan menerima sebuah improvement walaupun tidak capai target. Yang penting adalah bagaimana kita berpikir selalu melakukan proses improvement untuk mencapai target tersebut. Oke. Nah, dari sini kita
perhatikan untuk sebuah proses improvement itu dilakukan secara tahap yang panjang. Dan ini harus dilakukan berulang-berulang terus sehingga kita dapatkan untuk target yang kita capai itu target yang kita harapkan itu tercapai. Itulah di mana project management itu perlu dilakukan terus-menerus. Mungkin sekian ya dari saya. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti setelah narsum selanjutnya ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mbak Alda. Baik, terima kasih kepada Kak Rido untuk penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu ada Kak Rizky Amalia. Apakah Kak Rizky Amalia sudah siap? Suaranya belum masuk, Kak. Mohon maaf. Ya, ya. Belum, Kak. Masih belum? Halo, sudah terdengar? Oke, sudah terdengar, Kak. Baik, untuk Kak Rizky Amalia, waktu dan layar dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang penelitian tesis saya yang kemarin yang berjudul Manajemen UX dalam pemahaman pembelajaran siswa dengan media augmented reality. Dari latar belakangnya sendiri itu kenapa saya mengambil penelitian ini, yaitu adanya kebutuhan implementasi dalam konteks augmented reality dengan fokus kepada user experience. Kemudian dalam hal penerapannya itu diterapkan pada pendidikan, yaitu khususnya sekolah dasar. Dan impactnya yang didapatkan yaitu dari sisi UX tentang keterlibatan siswa yang mana membutuhkan antar muka dan pembelajaran yang interaktif untuk memotivasi siswa dalam berpartisipasi lebih aktif khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian kebutuhan dari pengembangan penelitian ini untuk berpusat pada pengguna augmented reality yang berfokus pada user experience-nya. Adanya masalah yang terjadi pada penelitian yang saya lakukan yaitu adanya kurangnya motivasi dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mengingat kosakata bahasa Inggris dan khususnya pada lingkungan pendidikan dasar. Dan kemudian siswa itu juga sering mengalami kecemasan karena menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang mungkin menakutkan gitu ya, karena anaknya masih kelas 2 SD gitu. Jadi untuk mengeja dan mengingat dengan benar itu masih agak kesulitan. Kemudian juga adanya faktor dari metode pembelajaran yang tradisional atau konvensional yang dianggap mungkin kurang menarik gitu dan mudah membosankan seperti itu. Kemudian solusi penelitian yang saya
wujudkan dalam implementasi ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan augmented reality yang dikombinasikan dengan manajemen user experience dapat mengoptimalisasikan belajar siswa untuk menjadikan proses pembelajaran itu lebih interaktif dan menarik sehingga dapat menumbuhkan rasa minat dan motivasi dari siswa, juga dapat meningkatkan nilai belajar. Kemudian ini adalah bagaimana augmented reality ini bekerja pada mobile phone atau smartphone, yaitu menggunakan kamera dan sensor, yang mana kamera ini berfungsi untuk mendeteksi gambar, yang kemudian gambar tersebut dirender dalam bentuk 3 dimensi dan ditampilkan pada layar handphone dan yang disebut augmented reality. Ini adalah bagaimana proses mulai dari tahap identifikasi. Saya menggunakan metode action research pada penelitian saya, yaitu mengidentifikasi untuk terkait rendahnya keterlibatan siswa dan kurangnya pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Kemudian mendesain ulang pengajaran dengan menawarkan augmented reality sebagai solusi dalam pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian mengimplementasikan dengan metode RSM Modified Sprint yang kemudian mengujikan aplikasi augmented reality tersebut dalam proses pembelajaran di kelas, yang mana siswa menggunakan teknologi tersebut selama periode tertentu. Kemudian dalam mengevaluasi data menggunakan heuristic evaluation dan mental block persona, yang mana dikumpulkan selama dan setelah pelaksanaan ditindakan dalam wawancara dan observasi langsung. Berikut adalah gambaran dari bagaimana desain RSM design ini bekerja, yaitu seperti penelitian sebelumnya itu ya. Pada penelitian sebelumnya, Mas Rido sudah menjelaskan sedikit tentang RSM, yaitu design thinking yang disesuaikan dengan proses identifikasi karakteristik dan evaluasi informasi pengguna, juga menerapkan aplikasi dan evaluasi oleh user. Kemudian dalam siklusnya RSM tersebut juga menunjukkan bahwa proses pengembangan bersifat iteratif, di mana setiap tahap bisa kembali ke fase sebelumnya. Namun adanya kekurangan dari RSM ini, yaitu adanya oversimplification, kemudian adanya kekurangan dalam hal limitasi, dan kemudian adanya kekurangan dalam hal komunikasi. Itu diperlukan modifikasi dengan metode design sprint, yang mana menggabungkan prinsip iteratif dan refleksi yang berkelanjutan dalam setiap tahapan. Berikut adalah bentuk dari modifikasi yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya adalah proses dari identifikasi, development, dan evaluasi yang saya lakukan,
Yang pertama menggunakan identifikasi user problem, kemudian embedded map, kemudian yang kedua menggunakan user persona yang diikuti oleh customer journey, kemudian dalam hal implementasinya menggunakan prototype dan user acceptance testing, kemudian evaluasinya menggunakan variable identification, kemudian participation observation, kemudian heuristic evaluation, yang terakhir adalah analisis. Kemudian ini adalah empathy map yang saya lakukan, yaitu mewawancarai dari guru dan siswanya yang saya rangkum menjadi beberapa tahapan, yaitu do, think, feel, kemudian saya identifikasi pain dan goals-nya. Kemudian ini adalah gambaran dari teacher personanya, dari guru yang ada di pendidikan yang saya implementasikan. Dan ini adalah persona dari murid kelas 2 yang saya ambil sampel. Kemudian saya buat user journey map-nya, yang mana terdiri dari awareness, consideration, decision, implementation, evaluation, dan reflection. Kemudian ini adalah hasil dari augmented reality application saya yang digunakan untuk implementasi pada sekolah dasar, yaitu English ER for elementary school, yang mana di sini ada audio untuk mempermudah siswa dalam mengucapkan bahasa Inggris. Kemudian ini adalah black box texting yang saya gunakan untuk pengujian user acceptance-nya. Kemudian di persona evaluation ini saya menggunakan acuan dari Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Lubis, untuk menggunakan mental block, yaitu digabung dengan persona. Jadi mental block ini saya sudah dibikin untuk 4 kategori. Yang pertama untuk pemahaman internal siswa, kemudian situasi kompleksnya apa, kemudian teknik atau strategi cepatnya itu bagaimana, kemudian pengalaman dan hasil dari sebelumnya itu apakah mempengaruhi dari siswa, seperti itu. Kemudian ini adalah mapping dari pertanyaan usability heuristiknya. Ada 12. Kemudian ini adalah hasil observasi dari fase 1. Jadi observasi yang pertama itu adalah tanpa menggunakan alat atau hanya menggunakan tebak-tebakan dari gurunya gitu. Jadi untuk mengidentifikasi siswa itu sudah benar menguasai atau belum gitu. Dan kemudian fase yang kedua di sini menggunakan kartu untuk melihat bagaimana antusiasme siswanya, yang kemudian setelah menggunakan kartu juga menggunakan aplikasi augmented reality-nya. Di sini juga terlihat bagaimana siswa itu termotivasi dan tertarik, atau setengah termotivasi, atau belum termotivasi sama sekali. Kemudian ini adalah hasil dari nilai siswa setelah menggunakan media augmented reality ini dalam pembelajaran selama 1 semester. Kemudian di semester berikutnya itu dilihat, jadi dikomparasikan bagaimana pada saat dia fase pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada A, B, C, karena ada 3 sekolah yang dijadikan tempat untuk implementasi aplikasinya. Kemudian ini adalah hasil dari mental research-nya, dari personanya itu, dari 3 sekolah tersebut
yang paling banyak adalah simple process. Nah, gimana simple process ini berfokus pada aspek mental shortcut dan complex situation yang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan proses yang sederhana dalam mengatasi situasi yang kompleks dan cenderung menggunakan strategi cepat untuk menyelesaikan tugas. Kemudian dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Alda. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rizky Amalia atas penyampaian materinya. Sungguh membuka banyak insight baru ya untuk kita semua. Dan tadi juga dari pembicara 1, 2, 3, dan 4, kita dapat menyimpulkan dari yang pertama, dari yang Kak Fadil, membahas terkait model proses pengelolaan kualitas data, di mana yang perlu kita highlight bahwa jika suatu data tidak berkualitas, maka akan menimbulkan banyak kerugian. Sementara untuk pembangunan model proses kualitas data itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas data dalam berbagai konteks organisasi. Nah, untuk pembicara yang kedua tadi ada Bang Yuna, preparation thesis yang merupakan introduction, yaitu ada tesis itu tidak ada yang sempurna, tetapi proses yang baik akan memberikan hasil yang baik. Dan kita juga saat mengerjakan tesis, jangan hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Ada tips juga ini dari Kak Yuna saat presentasi. Yang pertama yaitu memasukkan poin penting di PPT, melakukan visualisasi, penyampaian yang baik, dan goal time di mana mendapat atensi dari pendengar yaitu 30 menit pertama. Dari Karido sendiri, tadi dijelaskan terkait Lean Six Sigma yang merupakan salah satu proses pengembangan penelitian yang menjadi pondasi dalam pembuatan tesis. Selanjutnya, dari Kariski Amalia membahas pengembangan UI UX dengan fokus pada implementasi augmented reality untuk pembelajaran dan framework GSM untuk pengelolaan. Nah, sepertinya teman-teman di sini udah punya banyak pertanyaan nih terkait materi-materi yang tadi. Tanpa menunggu lama lagi, kita bisa langsung ke agenda sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom chat dan diperbolehkan juga ya untuk mengirim pertanyaan ke pembicara tujuan. Oke, mungkin di sini udah ada pertanyaan ya dari Kak Saiful Bahri. Selamat siang, Mas Fadil Rozi. Bagaimana tantangan umum dalam pengelolaan data yang dapat mempengaruhi kualitas data sehingga berdampak pada kinerja perusahaan? Boleh mungkin untuk Kak Fadil, boleh langsung dijawab? Langsung dijawab ya, Mbak Alda ya. Iya, Oke, tadi pertanyaannya tantangan umum dalam pengolahan data yang dapat mengaruhi kualitas data sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, biasanya tuh dampak umumnya ya dalam pengelolaan data itu biasanya data tuh tidak konsisten. Tidak konsisten itu contohnya tuh kayak misalkan nih teman-teman nih di rumah sakit nih. Di rumah sakit tuh biasanya kan kalau dalam antrian tuh lama ya. Nah, biasanya ada masalah nih terkait datanya atau dalam sisi manajemennya. Nah, kalau data itu kan yang sudah saya jelasin tadi itu kan banyak makan waktu. Kalau misalkan data itu tidak konsisten, tidak lengkap, atau tidak dijabarkan dengan baik lah. Jadi sehingga prosesnya tuh lumayan lama gitu. Nah, itu juga mengakibatkan bahwa experience dari customer juga buruk lah terhadap organisasi. Dan kinerja perusahaan juga lambat, nggak dapat keuntungan. Biasanya dia dapat keuntungan yang lumayan banyak, tapi gara-gara datanya lama, diprosesnya ya segini ya dikit gitu. Nah, terus biasanya ketidakmampuan dalam mengolah volume data yang besar. Nah, biasanya tuh perusahaan-perusahaan kecil nih ya, yang mau grow up gitu. Nah, itu tuh jadi tantangan tuh untuk perusahaan tuh. Dia biasanya mengolah data yang sekian sedikit dengan data yang eh, data kan banyak data customer, data pegawai, data misalkan data aset dan segala macam tuh dikit. Tapi dia tiba-tiba naik nih, datanya tuh tiba-tiba langsung gede, langsung banyak. Nah, itu tuh harus tantangannya tuh harus siap lah pengolahan data yang kuat. Nah, kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Apakah sudah terjawab? Mas siapa tadi? Mas ada Mas Saiful Bahri. Mas Saiful Bahri. Oh iya,
Makasih Mas Fadil. Oh iya, siap, Pak. Jawabannya mantap. Siap, siap. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah terjawab, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rizky Aulia. Izin bertanya untuk Mas Fadil Rozi. Mau tanya, kira-kira ada tips untuk menentukan siapa saja dan berapa orang yang dibutuhkan untuk melakukan expert judgment? Boleh langsung dijawab, Kak? Oke, kalau untuk apa ya tadi eh, tips ya untuk melakukan tentukan siapa. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Kak Yumna tadi tuh. Banyak relasi sih sebenarnya. Banyak apa ya. Tips and triknya tuh kurang lebih tuh di Kak Yumna semua tuh kayaknya lengkap lah. Kayak untuk mencari expert, untuk mencari misalkan kita mengambil data dan segala macam tuh memang relasi sangat penting. Nggak usah jauh-jauh dari teman-teman magister kita juga banyak sih yang udah kerja di bagian industri juga, pemerintahan dan lain-lain. Saya salah satunya kemarin sama alhamdulillah tuh dibantu sama Bu Ani untuk expert judgment. Jadi lumayan terbantu lah gitu. Kalau untuk pengalaman expert juga memang harus ada penyetaraannya gitu. Jadi nggak sembarang nyari expert. Kalau bisa dia di bidang itu selama 3 atau 4 tahun minimal ya, minimal 3 atau 4 tahun sehingga pengalaman dalam pengelolaannya tuh udah lumayan banyak, udah lumayan studi kasusnya juga udah lumayan banyak lah seperti itu. Jadi data yang kita dapatkan itu insya Allah relevan seperti itu. Seperti itu, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Rika Mulyati. Selamat siang, izin bertanya kepada Mas Yuza. Kebetulan saya berawal dari kelas eksekutif yang mayoritas mahasiswanya adalah karyawan. Apakah ada tips and trick buat kami menanggulangi permasalahan progres tesis yang stuck pada saat bentrok dengan pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan? Sedangkan modal kita kuliah itu sumbernya dari hasil pekerjaan kita. Mungkin boleh langsung dijawab aja, Kak. Nah, Oke, terima kasih ya kepada Mbak Rika sebelumnya. Jadi untuk tadi jawaban itu sebenarnya ada di tips yang nomor 3 ya. Itu Mbak Rika bisa make Mbak Rika timeline Mbak Rika sendiri gitu ya. Caranya itu gampang, Mbak Rika cukup salah satunya itu kalau saya sih pakai Google Calendar. Jadi tinggal kita arahin aja gitu. Misalnya bulan ini kita targetnya mau apa gitu. Jadi kita bisa kejar untuk target itu. Misalnya di bulan Agustus targetnya saya mau daftar presiden gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan minggu-minggu sebelumnya persiapan-persiapan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meraih progres-progres itu. Dan kalau stuck sebenarnya bisa langsung ini aja bimbingan gitu ya dengan pembimbingnya mungkin seperti itu. Kira-kira apakah sudah terjawab tadi Kak sebelumnya? Sudah pernah dicoba. Oh iya, emang kalau misalnya mundur itu sebenarnya normal sih. Mungkin ada tips lagi sebenarnya kita bisa cari tempat yang nyaman untuk mengerjakan gitu supaya uh, kita bisa lebih fokus gitu mengerjakannya mungkin gitu ya Mbak Rika. Cuti kali ya. Cuti ya Mbak. Mungkin seperti itu Mbak untuk jawaban dari saya. Ya. Oke, mungkin jika sudah terjawab saya bisa kembalikan kepada Mbak Alda. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yumna, atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Bang Yumna, bagaimana cara menyikap situasi jika tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya? Dan apakah ada tips untuk konsisten dalam membuat progres tesis? Boleh langsung dijawab, Kak Yumna? Oke, sebenarnya eh, untuk tips sendiri itu sebenarnya bisa kita maksimalkan di timeline tadi ya. Atau teman-teman bisa konfirmasi terus ke pembimbing terkait progresnya itu gimana gitu supaya hasilnya itu tuh sudah mencapai target yang ditentukan. Tapi kalau misalnya kita belum bisa mencapai target itu, teman-teman bisa punya plan lain gitu. Misalnya plan B-nya teman-teman ingin melakukan apa gitu. Jadi usahakan selalu menyiapkan beberapa plan gitu ya dalam satu alur atau timeline gitu. Apalagi di timeline
pengerjaan tesis teman-teman gitu. Jadi saranku mungkin bisa kita arahkan lagi fokusnya ke plan B atau plan C gitu nantinya. Jadi mungkin itu sih jawaban dariku ke Kak Perlahan. Kak. Mungkin apakah sudah terjawab, Kak? Mungkin Rido bisa nambahin. Rido kan kerja nih. Silakan Rido. Oke, bagaimana menyikapi situasi jika mencapai target yang ditentukan belum capai ya? Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi ya. Nah, mungkin setelah contohnya ya, Jelaskanlah Rido, inimu, contohnya, posisimu sebagai oh, manajer kan. Nah, oke. biar kelihatan sibuknya kan. Oke, silakan Rido. Oke, mungkin saya jelaskan sebelum saya jadi manajer ya. Dulu saya adalah supervisor untuk CI, Continuous Improvement, di mana tanggung jawab saya adalah satu pabrik di Bandung, itu bagaimana kita mencapai sales volume dan efisiensi dari mesin yang tinggi. Nah, contoh untuk efisiensi mesin kita ditargetkan untuk 50%, contoh ya. Nah, kalau misalnya kita belum capai di angka 50%, itu bagaimana kita lakukan evaluasi kenapa 50% itu tidak capai. Nah, kita mulai kumpulkan data-data penunjang. Dan kita juga kumpulkan tim-tim yang bekerja di area situ. Kita anggapkan misalnya dalam satu area ini ada 3 orang tim. Nah, 3 orang ini harus bisa bertanggung jawab atas kinerjanya masing-masing. Apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perlukan support dari kita sebagai pimpinan lah atau atasannya, itu apa? Kita harus kumpulkan seperti itu. Nah, dari ucapan-ucapan mereka ini, kita kumpulkan juga data-datanya. Kita kumpulkan data-datanya. Apa yang menyebabkan masalahnya apa. Nah, kita kumpulkan, kita evaluasi, kita analisa permasalahannya, baru kita ambil kesimpulan, kita take action bagaimana kita melaksanakannya. Nah, take action ini juga kita harus sampaikan kepada pimpinan kita lagi. Nah, apa yang kita perlukan? Kenapa kita perlu ini? Kita harus jelaskan dengan perinci. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya nanti setelah dari actionnya ini sudah terbukti oke atau belum. Mungkin dari saya cukup segitu sih Pak Muharman. Intinya sih sebenarnya cari topik yang sama dengan kerjaannya kan Rido ya. Atau kalau Ya, Yuza cari topik yang sama dengan passion atau yang disukai gitu. Jadi jangan jangan cari yang nggak disukai gitu. Biasanya sih halangannya tentu bakal lebih besar ya. Oke, silakan moderator. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Alarik. Izin bertanya untuk Mbak Rizky Amalia, apa yang menjadi dasar pemikiran atau tips-tips dalam mengembangkan model UX yang efektif? Boleh langsung dijawab, Kak Rizky Amalia? Baik, terima kasih untuk Mas Alarik yang sudah bertanya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, dalam mengembangkan model UX yang efektif, yaitu menggunakan empathy mapping yang tadi saya bahas. Kemudian, juga, juga fokus pada aksesibilitasnya, kemudahannya dalam, bagaimana nanti aplikasi tersebut itu bisa bekerja, kemudian juga adanya iterativitas dan fleksibel, kemudian juga memiliki interaksi yang harus yang menyenangkan juga karena, targetnya kalau saya sendiri adalah anak usia dasar ya, jadi, anak sekolah dasar, jadi harus menyenangkan, juga, dia harus konsisten, tidak boleh, tiba-tiba balik ke sana tanpa maksudnya meminimalisir error lah, seperti itu. Terima kasih. Menurut saya itu. Oke, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak Alarik? Oke, sudah terjawab.
Baik, karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, maka sesi Q&A dicukupkan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bertanya dan antusias menyimak materi sebelumnya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembicara pada acara siang hari ini yang sudah memaparkan materinya dan menjawab keingintahuan kita semua. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, ada baiknya kita mengabadikan momen yang sangat seru ini ya. Agenda berikutnya yaitu dokumentasi. Mungkin teman-teman yang masih off cam boleh on kamera dulu ya. Oke, karena sudah banyak yang on cam juga, saya bantu hitung ya di sini dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Maka berakhir sudah rangkaian acara MSI Connect pada siang hari ini. Akhir kata, saya Alda Clarissa mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan pada acara kali ini. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, bentar ya, presensi saya post dulu ya, kelupaan. Ini sudah mati. Stopnya ya. Nanti untuk apa? Untuk kelas Madlibnya jam 15.30 ya. Kita rehat dulu ya. Oke, sama seperti yang kemarin ya. bit.ly presence MSI ya. Oke, silakan. Oke, nanti 15.30 insya Allah untuk Madlibnya. Oke, anyway, terima kasih ya untuk Roji, Yumna, Rido, dan Rizky. Ya. Mudah-mudahan karir brand makin kinclong ya. Nah, Amin, Pak. kinclong Mohon buat doanya, Pak. kalian ya. Terima kasih. Insya Allah nanti wisuda ya bulan Desember. Iya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.